Halo guys, kita lanjut lagi di materi selanjutnya ya. Ini terkait dengan joint product cost. Jadi joint product cost itu sebenarnya gini, kita punya dalam satu siklus proses proses produksi ya. Sebentar. Nah, dalam proses produksi ini dia biasanya ada produk A gitu ya, produk A, produk B yang dimana mereka dihasilkan berbarengan ya, dihasilkan berbarengan. Nah, dari kedua produk ini kita harus tahu nih, karena kan produksi ini mereka punya cost ya, costnya yang bentuk direct material, direct labor, sama overhead. Nah, bagaimana caranya kita mengalokasikan ya cost ini terhadap produk, terutama nanti setelah produk sudah mulai masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi kan contohnya apa ya? Misalkan daging nih, daging diolah ya. Ini kan pengolahan daging ini masih dalam satu siklus produksi. Ada di titik nanti daging ini mau kita split, di mana nanti daging ini ada jadi dua produk ya, daging giling katakanlah ini daging giling, di mana nanti kita akan split jadi dua produk, bisa produk sosis misalkan, atau produknya bisa cornet. Nah, inilah titik split off ya, titik pisah di mana nanti ini mereka masih daging ini masih masih barengan prosesnya, tapi nanti ada di mana titik mereka akan berpisah, di mana akan timbul dua produk gitu, akan dibuat dua produk, sosis dan cornet. Nah, kita juga harus lihat bahwa ketika perusahaan memutuskan untuk meng, mengapa ya, mengembangkan ini kan dari daging ke sosis, ini kan pasti butuh yang namanya cost gitu. Sama juga dari daging ke cornet, ini pasti butuh tambahan cost ya. Nah, itu yang dinamakan variable cost. Ya, jadi tambahan ketika perusahaan mengolah lebih lanjut produk tersebut ya. Nah, kita masuk ke metode-metodenya. Metodenya sebenarnya untuk alokasi joint cost ini kita punya empat yang dasarnya. Yang pertama adalah list metode alokasi. Itu yang pertama, dua, tiga, empat. Oke. Yang pertama itu adalah metode fisik, ya. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah metode net realizable, sorry. Yang kedua itu harga pasar. Yang ketiga baru baru NRV, net realizable. Apa ya tulisannya? Realizable value. Yang keempat adalah gross margin. Oke. Nah, di fisik itu jadi em, kita lihat di contoh soal, langsung ke contoh soal. Hmm, oke. Nah, ini contoh metode fisik ya, kita tulis yang metode fisik. Mereka punya informasi em, total join cost. Ya, di sini informasinya adalah join cost-nya itu 186.000. Nah,
Gimana 186.000 ini kita alokasikan ke grade-grade ini ya. Nah, grade ini tuh punya satuan ini satu kayak satuan kayu gitu ya. Untuk perusahaan perusahaan kayu gitu ya. Satuannya board feet ini satuan satuan kuantitas lah. Dimana ini kayaknya produksi mereka. Jadi ini produksi mereka 450, 1.200, 600, 750. Sehingga gimana caranya kita mengalokasikannya ke first and second, terus ke number one common, terus number two, sama number three. Nah, kita pakai fisiknya aja, pakai yang persentase. Ya, kalau eh, board fit ini kan 450 untuk yang first and second. Second. Berarti kan 450.000 dibagi dengan 3 juta. Nah, ketemu nanti berapa persen kalau di sini? Oke. Ketemu nanti 15%. Dan seterusnya sama ya, dibagi 3 juta, nanti ketemu 40%. Ketemu 20%, ketemu 25%, nanti 100%. Nah, ini kita tinggal alokasikan, kita bagi dan kita kali dengan 186. Kita kali dengan 186. Nah, nanti ketemu biayanya masing-masing 27, 74, 37, 46. Inilah yang dinamakan metode fisik ya. Jadi kita melihat dulu aktivitas produknya atau ya grade ya. Kalau sini bahasanya grade atau kalau mungkin di perusahaan bisa kita bilang produknya itu dia ngeproduksi berapa gitu. Sehingga nanti jadi sesuai yang dia produksi kita alokasikannya. Cuman kelemahan metode fisik ini adalah kita nggak tahu ya kalau antar produk itu kalau produknya sama nggak masalah gitu kita pakai ini. Jadi artinya produknya secara kualitas, secara em, value itu kalau dia sama itu nggak masalah. Cuman kalau misalkan dia em, katakanlah nomor 3 common ini adalah grade-nya yang memang high quality gitu, high quality dan dia punya high value. Nah, itu sangat 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 apa namanya kurang tepat ya. Misalkan nomor 3 ini untuk kualitas yang sangat baik gitu. Jadi ini dari first first number one, number two, number three, nomor 3 ini harus misalkan dia kualitas dengan produk yang sangat baik yang bervalue tinggi. Itu nggak cocok untuk apa ya? Nggak tepat kita pakai metode fisik karena di sini dia cuma dapat beban 46.500. Sementara yang nomor satu itu dia cuma dapat dia lebih besar dapatnya 74.400. Jadi istilahnya nomor satu kan mungkin grade-nya nggak lebih baik dari nomor tiga misalkan. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Jadi dia nggak apa ya? Dia tidak memperhatikan value atau kualitas dari setiap grade ini. Ya, yang penting ada unit dia langsung distribusikan aja gitu. Makanya digunakan alternatif lain yaitu metode yang kedua. Hmm, fisik. Oke. Selain fisik sebenarnya ada tambahan ya. Selain di luar empat tadi, ternyata ada tambahan. Kita bisa pakai. Ya, jadi dari buku ini nambahin metodenya itu weighted factor. Nah, jadi kan misalkan kita punya berapa produk nih, produk fancy, produk choice, produk standar, produk pie, ya. Terus jadi ini masih masih menggunakan konsep unit apa fisik dia, jadi masih dalam fisik sebenarnya. Nah, 120, 303, 595, 70. Nah, kalau kita ngelihat mungkin yang yang
yang pie atau beberapa produk seharusnya masa dia dapat dapat biayanya lebih kecil, tapi dia sebenarnya produknya itu produk yang memang punya nilai yang lebih tinggi gitu. Nah, atau dia punya nanti harga jualnya lebih tinggi. Itu nggak kurang kurang tepat untuk untuk apa namanya dialokasikan terlalu kecil. Sama juga produknya kayak produk standar, produk biasa aja, tapi dia dikenain beban yang lebih besar gitu. Karena gara-gara unitnya dia mungkin lebih besar ya. Di sini dia lebih besar misalkan yang tipe standar 303 biaya. Jadi dia kena kena biaya lebih besar. Sementara yang lain kayak mungkin yang Pi atau yang lain itu dia produknya tuh produk em, yang bagus gitu ya, yang sangat bagus sehingga bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Jadi nggak matching, dijualnya tinggi dia dikenakan bebannya lebih rendah. Makanya di sini ada namanya weighted factor. Jadi kita kasih bobot ya, kasih bobot bahwa fancy ini misalkan 1,3 bobotnya. Em, Chest ini 1,1, standar ini 1 bobotnya. Terus pi ini 0,50. Jadi dengan adanya bobot ini dia dianggap nah ini hasilnya 130, 132, 303. Mungkin lebih fair gitu. Cuman ini tetap aja ya masih kalau yang namanya fisik itu agak susah gitu menilai. Nah, kemudian ada yang kedua ya ini metode weighted ini masih masuk ke metode fisik. Yang kedua adalah dengan menggunakan harga pasar ya atau harga jual atau market value ya. Jadi em, nah kita jadi ada beberapa produk tadi ya first and second, terus number satu common, terus number dua commons, number tiga commons. Nah ini nanti hmm, dia pakai dia kan ada board tadi board fit itu kita kalikan dengan harga jual. Jadi kalau tadi kan awalnya kita langsung persentase dari Buffett ya, bikin persentasenya. Nah ini dia em, harus dikalikan dulu harga jual di sini dikali harga jual, baru nanti ketemu em, sales value, value at split. Nah kalau eh, sudah dikali harga jual, baru nanti kita bikin persentasenya. Ya, jadi nggak langsung buat fit, nggak langsung buat fit kita presentasikan, kita kali dulu harga jualnya. Jadi yang memang yang ngasih penjualan terbesar, dia kena biaya terbesar. Jadi gitu logiknya. Misalkan contohnya produk em, di sini, oke, produk nomor satu ya. Nomor satu itu kan first and second sama nomor satu itu dia dia dijualnya lebih tinggi ya 0,3 sama 0,2 ya lebih tinggi dibanding yang nomor 2 sama nomor 3 itu yang cuma 0,1 sama 0,07. Nah, karena dia salesnya lebih tinggi, otomatis sales kan lawannya adalah cost. Costnya juga dia harus lebih besar dapatnya harusnya dibanding yang lain. Makanya yang ini lebih fair 50.000 sama 89.000 dapatnya. Ya dibanding tadi kita cuma berdasarkan kuantitas. Jadi mending mending kita cost itu kan lebih baik kita sandingkan dengan sales kita. Biar matching ya. Ini nanti ada konsep matching costnya. Ya, cost kita alokasinya nerima terbesar seimbang dengan sales yang di mana kita nerimanya terbesar juga. Misalkan. Oke. Nah, ini contoh penggunaan value split.
menggunakan harga pasar ya. Kemudian ada yang ke berikutnya kita pakai yang namanya oh ya net reali net realizable value method. Oke, metode ketiga NRV. NRV ini sebenarnya rumusnya adalah sales, sorry, um, gampangnya adalah sales dikurang cost. Oke, sorry, sales dikurang variable cost. Hmm, Nah, jadi misalkan gini, em, perusahaan manufaktur dia punya dua, kita pakai contoh eh, dua produk ini, produk alfa sama beta. Di mana join cost-nya itu katanya 5.750 yang nanti akan kita alokasikan ke alfa atau beta, alfa dan beta dengan produksinya ya. Ini kita tulis 1.000, terus kita tulis dia ngeproduksi 3.000. Nah, alfa ini kalau mau diproses lebih lanjut ya ini ini kan mungkin masih bentuk produk apa gitu ya, alfa dan beta ini. Nah, alfa ini ingat yang gambar tadi. Ya Allah. Bentar. Nah, ingat yang gambar tadi, ketika perusahaan pengen pengen apa namanya? Mengembangkan produk, pasti ada additional cost yang namanya variable cost. Ya, atau kalau di sini namanya further processing cost, FVC ya. Sini sama aja. Jadi ada biaya ketika kita pengen mengubah atau mengembangkan produk. Nah, mengembangkan produk dari yang misalkan tadi daging daging dari sosis, daging dari daging menjadi sosis. Nah, itu kan pasti ada proses apa? Proses pembentukan, terus mungkin ada material-material atau bahan-bahan yang perlu dibeli. Ya, jadi untuk tambahan lah tambahan biaya untuk mengolah lebih lanjut. Itu yang namanya variable cost atau di sini further process cost gitu. Nah, ingat NRV itu adalah sales dikurang variable cost. Kita tahu tadi ini market price-nya kita harus harus notes juga. Harga jual, sales price gitu kan. Berapa? 5 dolar sama 4 dolar. Ini sales price setelah titik pisah ya. Jadi bukan pas jadi daging gitu. Jadi setelah dia kita jual apa kita pisah nih satu jadi sosis, satu jadi kornet itu dijualnya berapa ya gitu. Oke. Nah, terus tadi variable cost-nya adalah berapa?
$1 sama $2. Oke, nah ingat ya, NRV itu sales dikurang separable cost. Berarti kita tinggal kali aja, tinggal NRV-nya kita udah bisa hitung. Berarti di sini salesnya berarti tinggal sisa 4, ini sisa 2. Kita kalikan dengan dengan tadi produksinya. Ini ada 1.000, ini ada 3.000. Berarti NRV dalam total ini adalah 4.000, ini adalah 6.000 gitu ya. Nah, baru dari sini bisa kita percentage. Kita bikin metode persentase. Ini kan kalau kita total 10.000 dua produk. Ya tinggal nanti berarti di sini 4.000 dibagi dengan 10.000 sama dengan 40%. Dan ini udah pasti 60% sisanya. Nah, udah tinggal nanti 40% kita kalikan dengan berapa? Tadi 5750. 5750 40 kali 5750 temunya adalah 2.300. Ini ketemunya 3.450. Ya, sama dengan 5750. Nah, ini alokasinya. In cost allocation gitu. Jadi konsepnya ingat aja sales dikurang cost. Salesnya pilih yang after split off ya. Karena nanti akan ada mungkin ada pengecoh, misalkan ada dua sales price. Ya pilihnya yang after split. Oke. Terus yang ketiga, yang empat itu metode namanya apa ya di sini? Gross margin percentage method. Keempat itu namanya gross margin percentage method. Oke. Nah, ini sama ya angkanya, angka-angkanya masih sama, cuman di sini dia, oh ya, dia masih sama. Oke, step pertama kita harus hitung dulu gross marginnya. Jadi step satu hitung gross marginnya. Caranya tadi sudah mungkin sudah kita hitung ya di atas ya, atau belum? Oke, jadi hitung gross marginnya ini, yang pertama tadi sama ya, kita punya yang namanya sales. Salesnya itu kan, sorry di sini aja, dari alpha sama beta. Salesnya tadi berapa? Salesnya itu em, untuk yang alpha $5, yang beta itu adalah $4. Di mana $5 di alpha ini dia tadi ngeproduksi berapa? Dia ngeproduksi 1.000 kan? Nah, kita tetap masih bisa pakai yang angka sebelumnya. 1.000, ini dia ngeproduksi 3.000. Terus cost-nya atau separable cost-nya atau further cost-nya itu dia pakai $1 sama $2. Sama ini dikali 3.000, ini dikali 1.000.
Ini kan kalau cost dia minus ya tandanya. Nah, berarti ini kalau kita hitung, hmm, 5.000 kalau 1.000 ini 4.000. Ini 12.000 dikurang 6.000 ini 6.000. Sebentar. Kita ngitungnya ke samping. 5 5 kali 1.000 ditambah 4 kali 3.000. Berarti kan 5.000 ditambah 12.000. Ketemu 17.000. Ini 1.000 ditambah 6.000. Berarti kan dia adalah 7.000. Nah, ketemu kan dia nanti 10.000. Ini harus kita kurangkan dengan join cost. Join cost itu kan termasuk biaya. Join cost itu kan termasuk biaya yang harus kita kurangkan. Di sini berarti kita kurangkan dengan 57. Ketemu hasilnya adalah berapa? Hasilnya itu ada di 4.250. Nah, gross marginnya, persentasenya adalah 4250 dibagi dengan sales 17.000. Ketemu 25%. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu persentasenya, kita tinggal em, hitung ya. Em, Hitung yang eventual market value yang di mana di sini ya kita tulis dulu salesnya. Ini alpha, ini beta. Nah, alfanya ini kan tadi em, kita udah ketahui ya 5.000. Betanya ini adalah 12.000. Nah, gross marginnya ya gross marginnya ini kita kalikan dengan sales. Jadi 25% dikali dengan 5.000. Ketemu ini juga sama 5%. Karena kita pengen kalau ini kan sudah total ya, sudah total. Kita pengen per A dan B itu berapa sih biayanya? Karena kan 5750 ini nggak bisa kita langsung alokasikan ke sini kalau pakai metode gross margin percentage ini. Makanya kita hitung dalam bentuk total semua gabungan. Ya, ketemu 25%. Nah, ketika sudah ada 25%, kita sudah bisa menghitung total cost ya di sini. Di sini total cost-nya itu kan ingat ya, sales itu kurang cost itu adalah margin ya. Nah, atau keuntungan. Ya, konsepnya sama ini. Kita hitung gross margin dikali dengan total cost. Berarti gross marginnya ini dia berapa di sini? 1.250. Terus ini adalah 25% dikali 12.000 itu 3.000 seperempat. Seperempat kali 12. Nah, berarti kan total costnya itu tinggal 5.000 dikurang ini. Ketemu berapa ini? Ini 3.750, ini 9.000. Ya, total cost. Nah, sebentar. Ini
Oke. Nah, kita kan punya angka 3750 sama 9000. 3750 sama 9000 ini kan kita harus kurangkan lagi dengan karena kan total cost ini tuh sudah include sebenarnya dengan joint cost. Dengan ya joint cost yang dalam bentuk separable cost. Sorry. Jadi yang 3750 ini sudah include dengan 3750 ini sudah include dengan separable cost ini ya di sini. Ya, karena kan gini, karena total cost itu sama dengan separable cost ditambah joint cost itu. Nah, kita pengen ngitung joint cost, berarti di sini harus kita kurangkan dengan separable cost, ini kan. Sehingga separable costnya itu di sini ada dia tadi 1000 sama 6000 sama 6000. Ketemulah joint costnya itu di angka 2750 sama 3000. Nah, ini kalau kita total pasti sama dengan 5750. Ingat ya konsep ini. Total cost adalah separable cost ditambah joint cost. Sehingga kalau kita sudah dikasih informasi TC ya di sini misalkan 3750, separable cost-nya ini kita sudah tahu separable cost-nya ini produk A, misalkan produk A itu ada 1000. Berarti joint cost-nya adalah tinggal selisihnya 2750. Sehingga nanti inilah alokasinya. Nah, jadi dia nggak kayak percentage lagi. Nah, mungkin itu untuk perbedaan dari tiga produk. Mungkin sekian dari video kali ini. Kita akan bahas lagi nanti berikutnya di chapter 8. Terima kasih.